Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemarin, tanggal 20 Februari, tanggal tersebut dikenal dalam jemaat berkaitan dengan nubuatan Muslih Maud. Pada hari-hari ini, atau pada hari-hari sekitarnya, acara-acara juga diadakan di jemaat-jemaat berkaitan dengan nubuatan Muslih Maud. Ini adalah sebuah nubuatan panjang dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang menyebutkan tentang kelahiran seorang putra dan karakteristik-karakteristiknya. Pada tanggal 20 Februari 1886, nubuatan ini diterbitkan dalam bentuk selebaran. Dalam nubuatan ini, sebagian kata-kata wahyu mengenai karakteristik sang putra adalah bahwa ia akan sangat cerdas dan bijaksana. Kemudian disebutkan bahwa ia akan dipenuhi dengan ilmu lahiriah dan batiniah. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam seorang putra yang memiliki karakteristik-karakteristik tersebut, yang bernama Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, yang juga disebut sebagai Muslih Maud. Anak-anak yang memiliki pengetahuan tentang sejarah jemaat, apalagi orang dewasa, tentu sangat mengetahui hal ini dengan baik tentang nubuatan ini. Di mana-mana diadakan jalsah-jalsah di kalangan atfal dan khuddam, sebagaimana disebutkan dalam kata-kata nubuatan bahwa anak laki-laki tersebut akan dipenuhi dengan ilmu lahiriah dan batiniah. Allah Ta'ala sendiri yang mencerahkan kecerdasannya dan memenuhinya dengan ilmu. Dari segi pendidikan duniawi, mungkin pendidikan beliau hanya setingkat sekolah dasar, bahkan mungkin tidak sampai itu. Ya, beliau memang bersekolah, tetapi dalam ujian-ujian, Hadrat Muslih Maud sendiri telah menulis dan menceritakan bahwa beliau tidak pernah lulus. Dalam masalah-masalah duniawi, beliau sangat lemah. Namun Allah Ta'ala telah memungkinkan beliau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilmiah, keagamaan, dan administratif sedemikian rupa, sehingga bahkan orang-orang yang sangat terpelajar pun tampak seperti anak kecil di hadapan beliau. Benar-benar seperti anak-anak. Dan masa khilafat beliau yang berlangsung 52 tahun adalah bukti nyata akan hal ini. Beliau menyampaikan ceramah-ceramah dan menulis artikel-artikel tentang berbagai topik duniawi. Dalam ilmu-ilmu agama dan Al-Quran, pengetahuan beliau tak terbatas. Beliau juga menyampaikan ceramah dan menulis artikel tentang topik-topik duniawi seperti politik nasional dan internasional. Beliau menulis artikel-artikel dan menyampaikan ceramah-ceramah dengan standar luar biasa dari sudut pandang sejarah. Beliau juga menganalisis masalah-masalah ekonomi dan berbagai sistem dunia seperti sosialisme, komunisme, kapitalisme, dan salah satu ceramah beliau kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Ini tersedia dalam literatur jemaat, bahkan dalam masalah-masalah militer dan topik-topik ilmiah serta sains.
beliau menyampaikan wawasan tentang ilmu dan pengetahuan yang membuat akal manusia tercengang. Beliau menyampaikan banyak ceramah di hadapan non-muslim, dan mereka tidak bisa tidak memuji kedalaman dan pengetahuan beliau. Ceramah-ceramah dan artikel-artikel ini meliputi ribuan halaman. Tidak mungkin untuk menjelaskan detailnya dalam waktu singkat. Bahkan sekadar memberikan pengantar pun tidak mungkin. Sebagai contoh, saya akan menyajikan beberapa sampel di sini yang hanya berdasarkan pengantar. Sistem ekonomi Islam, sistem baru, awal pertentangan dalam Islam, ini adalah topik-topik yang sering dibahas dalam jemaat. Selain itu, saya akan memperkenalkan beberapa artikel lain yang umumnya tidak diketahui orang. Beliau memberikan saran dan komentar berjudul Masa Depan Turki dan Kewajiban Umat Islam pada tahun 1919, yaitu pada masa awal khilafat beliau. Ringkasan atau pengantarnya adalah bahwa untuk memanfaatkan sepenuhnya setiap kesempatan persatuan umat, Huzur menulis buku ini pada tanggal 18 September 1919, memberikan bimbingan yang sangat bijaksana pada saat pemerintahan Turki sedang dalam bahaya. Untuk mempersatukan umat Islam yang memiliki berbagai pandangan, beliau radhiyallahu anhu menyatakan prinsip panduan ini. Beliau mengatakan, menurut saya, dalam pertemuan ini seharusnya hanya bahwa menghapus atau memberikan status negara kepada kerajaan yang menyebut dirinya Muslim adalah tindakan yang tidak disukai oleh setiap kelompok yang menyebut dirinya Muslim, dan bahkan memikirkannya pun terasa berat bagi mereka. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa panduan saya mengenai Kesultanan Turki dan pusat Islam Hijaz adalah sebagai berikut. Beliau menulis bahwa semangat nasional Arab sedang berkobar dan denyut kebebasannya berdebar. Setelah 1300 tahun, ia kembali menjadi penguasa atas wilayahnya sendiri dan telah membuktikan haknya melalui administrasi dan keadilan yang baik. Tidak ada usulan baru yang dapat berhasil mengenai hal ini, dan tidak ada orang yang berakal sehat yang dapat menerimanya. Untuk perbaikan Turki, beliau juga memberikan saran ini bahwa pertemuan dan ceramah saja tidak cukup. Juga tidak cukup dengan mengumpulkan uang dan menerbitkan selebaran dan pamflet, melainkan diperlukan perjuangan yang terorganisir yang dilakukan di semua negara di dunia untuk mencapai tujuan ini. Ini adalah zaman ilmu pengetahuan. Beliau menyatakan bahwa ini adalah zaman ilmu pengetahuan dan orang-orang menuntut bukti untuk setiap hal. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan tugas yang sulit ini, harus ada pengaturan yang tepat. Pekerjaan yang sia-sia bukanlah pekerjaan orang bijak. Inilah hal yang harus dipikirkan oleh umat Islam saat ini juga. Ini hanya berkaitan dengan pemerintah Turki pada masa itu. Hari ini, lebih dari sebelumnya, dunia Muslim dan dunia Arab perlu memperhatikan bahwa hanya dengan meneriakan slogan-slogan dan mengadakan pertemuan-pertemuan tidak akan menyelesaikan masalah. Tindakan praktis harus diambil. Menjelaskan penyebab kebencian dan prasangka terhadap Turki dan Islam, beliau menyatakan bahwa hati mereka, yaitu orang-orang yang menentang Islam, telah ditanamkan begitu banyak prasangka buruk terhadap Islam oleh nenek moyang mereka, sehingga mereka tidak menganggap Islam sebagai agama biasa, melainkan menganggapnya sebagai ajaran yang mengeluarkan manusia dari kemanusiaan dan menjadikannya binatang, bahkan binatang buas. Mereka tidak lari dari agama-agama lain selain Islam, tetapi menganggapnya menjijikan
namun mereka takut terhadap Islam. Artinya, orang-orang yang menentang Islam tidak hanya menganggapnya sebagai penghalang di jalan peradaban dan kesopanan, tetapi mereka meyakininya sebagai ancaman bagi kemanusiaan itu sendiri. Dan saat ini, hal tersebut telah ditekankan daripada sebelumnya. Di mana-mana, di setiap negara, baik sayap kanan maupun yang lainnya, mereka sedang melancarkan kampanye besar-besaran melawan Islam. Mereka sedang melancarkan kampanye melawan umat Islam. Untuk perubahan situasi ini, beliau memberikan panduan bahwa umat Islam harus bertobat dari kesalahan mereka dan kembali kepada Allah Ta'ala, memahami Islam sendiri, menyadari hakikatnya, dan menyadarkan orang lain agar penderitaan dan kesulitan yang sekarang menimpa umat Islam dapat dihilangkan. Jika mereka tidak bertablik demi agama, jika mereka tidak menyajikan ajaran yang luar biasa ini kepada dunia sesuai perintah Allah, pada kenyataannya inilah yang terjadi. Mereka tidak pernah menyajikan Islam, maka sekarang mereka harus berusaha demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Jika mereka ingin tetap hidup, mereka harus berusaha karena kelangsungan hidup mereka dan penyebaran Islam telah menjadi saling terkait. Jadi prinsip inilah yang perlu diadopsi oleh umat Islam hari ini. Jika tidak, dunia yang anti-Islam akan terus memperketat pengepungan mereka terhadap negara-negara Muslim dan memang sedang melakukannya. Kemudian muncul kesempatan untuk All Parties Conference. Mengenai hal ini, beliau memberikan arahan dengan judul Sekilas Program All Parties Conference. Pamflet ini ditulis oleh Huzur pada tanggal 13 Juli 1925 untuk dipresentasikan pada sesi All Parties Conference Muslim India. Para penyelenggara konferensi berharap agar Imam Jemaat Ahmadiyah dapat hadir secara pribadi untuk menyampaikan pemikirannya. Hadrat Muslim Maud menulis bahwa beliau sendiri tidak dapat hadir, namun akan menyampaikan pemikirannya melalui para wakilnya. Dalam pamflet ini, Huzur pertama-tama menjelaskan definisi agama dan politik Islam dan menyatakan bahwa Islam memiliki definisi agama yang dapat didefinisikan oleh siapapun sesuai keinginannya. Yang kedua adalah definisi politik Islam. Secara politik, siapa yang termasuk Muslim hanya dapat dijawab oleh orang Hindu, Kristen, dan Sikh yang berurusan dengan Muslim secara politik. Karena jika pengikut suatu kelompok yang menyebut dan menganggap diri mereka Muslim dianggap non-Muslim oleh kelompok lain, tetapi dalam politik, ketika orang Hindu dan Sikh berinteraksi dengan mereka, mereka akan memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Tindakan yang mereka lakukan terhadap satu kelompok akan sama dengan yang mereka lakukan terhadap kelompok lain. Mereka harus memperlakukan setiap kelompok seolah-olah mereka Muslim. Jadi, secara politis, kepentingan mereka adalah sama. Dan jika umat Muslim tidak memahami hal ini, yang lain akan melahap mereka satu persatu, dan mereka baru akan sadar ketika sudah terlambat dan tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, Huzur mengajukan prinsip emas ini kepada semua sekte Muslim, bahwa dalam urusan politik, umat Muslim harus menunjukkan persatuan dan kesatuan yang sempurna. Karena dari sudut pandang politik, jika Anda memisahkan suatu bangsa, bagaimana mungkin mereka tidak berpaling ke bangsa lain? Setelah itu, beliau memberikan beberapa saran untuk kemajuan, penyebaran, dan stabilitas politik Islam. Beliau menyatakan bahwa untuk stabilitas Islam, perlu dibentuk sistem tabligh untuk penyebaran Islam di seluruh India, dan dicari cara untuk menyatukan perkumpulan-perkumpulan tabligh. Karena kehidupan Islam bergantung pada tabligh, dan untuk itu perlu dibuat sistem yang lengkap. Sekarang lingkup kerjanya telah menjadi seluruh dunia. Selain itu, hendaknya dibentuk formula-formula resmi untuk kemajuan umat Muslim di bidang industri dan pendidikan. Setiap formula harus memiliki tujuan, dan pada akhir tahun dilaporkan sejauh mana tujuan tersebut telah dicapai. Sekarang ini menjadi tugas pemerintah-pemerintah besar, bukan Islam. Selain itu, saat ini juga perlu segera dibentuk sebuah komite yang dapat mengevaluasi
bagaimana membebaskan umat muslim dari pengaruh bangsa-bangsa lain dan bidang-bidang kehidupan apa saja yang masih kekurangan tenaga ahli muslim. Kemudian, komite tersebut harus berusaha untuk mengatasi kekurangan ini. Demikian pula, Hadrat Muslim Maud menekankan perlunya pendirian Bank Islam dan menyatakan bahwa jika dapat ditemukan cara tanpa bunga yang memang mungkin, maka jemaat kita juga siap untuk bergabung di dalamnya. Beliau juga mengusulkan pendirian Baitul Mal dan Kamar Dagang Muslim, serta menekankan perlunya pembentukan sistem arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan antar Muslim selain kasus-kasus pidana daripada membawanya ke pengadilan. Beliau menyatakan bahwa di negara-negara dengan pemerintahan non-Muslim, demi terciptanya perdamaian, penting agar tidak mencampuri urusan keagamaan satu sama lain. Bersikap lapang dada dalam membiarkan orang lain bertindak sesuai keyakinan mereka, dan bertindaklah sesuai keyakinan Anda sendiri. Mengenai perdagangan dan industri, Huzur bersabda bahwa perdagangan adalah sektor yang paling diabaikan oleh umat Muslim, sehingga mereka menjadi budak orang-orang Hindu dalam hal perdagangan. Pada masa itu demikian keadaannya, namun sekarang kita melihat bahwa kita telah menjadi budak orang-orang kaya besar dunia yang berkecimpung dalam perdagangan yang berasal dari berbagai agama, baik itu Yahudi, Kristen, atau lainnya. Kondisi saat itu pun sama. Dan seperti yang saya katakan, saat ini kita menjadi budak pemerintah dan pedagang dunia dalam hal ini. Oleh karena itu, pemerintah Muslim perlu memberikan perhatian khusus pada hal ini. Diperlukan perhatian khusus untuk kemajuan umat Muslim dalam bidang perdagangan serta industri dan kerajinan. Pada akhirnya, Hadrat Muslim Maud menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara umat Muslim dengan menghilangkan perselisihan internal mereka. Beliau bersabda, sekali lagi, saya mengakhiri ceramah saya dengan mengarahkan perhatian pada fakta bahwa semua usaha akan sia-sia dan semua rencana akan gagal jika kita tidak memahami dengan baik bahwa meskipun kita saling menyebut kafir, di mata orang luar kita adalah Muslim, dan kerugian satu pihak adalah kerugian pihak lain. Oleh karena itu, dalam arena politik, kita harus mengabaikan fatwa-fatwa keagamaan karena hal itu di luar lingkup mereka. Islam sama sekali tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat bekerja sama dengan orang-orang yang Anda anggap bukan Muslim untuk kepentingan politik Anda. Jika Rasulullah SAW dapat membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi melawan kaum musyrik, maka tidak ada alasan mengapa kelompok-kelompok yang menyebut diri Muslim tidak dapat bekerja sama untuk supremasi politik Islam, bahkan untuk perlindungan politik Islam. Jika kita tidak dapat bersatu pada kesempatan ini, maka hal ini akan membuktikan bahwa perselisihan kita bukan untuk Islam, melainkan untuk kepentingan diri sendiri dan hawa nafsu kita. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari kemalangan ini. Di Pakistan dan beberapa negara Muslim pada umumnya, inilah situasinya, terutama terhadap Ahmadi, dengan pemikiran bahwa mereka kafir, meskipun setiap sekte juga menyebut sekte lain kafir, dan karena alasan inilah di dunia non-Muslim timbul kesan yang salah dan merugikan umat Muslim. Maka poin ini perlu difahami oleh pemerintah Muslim dan umat Muslim saat ini juga. Mengenai situasi di India saat itu, ketika Pakistan dan India masih satu, diadakan konferensi meja bundar dan muncul pertanyaan tentang perwakilan umat Muslim di dalamnya. Pemerintah Inggris telah menunjuk sebuah komisi untuk meninjau kemerdekaan India yang akan melakukan peninjauan setiap 10 tahun untuk menentukan sejauh mana orang-orang dapat diberi wewenang untuk mendirikan pemerintahan terpisah. Ketua pertamanya adalah seorang pengacara Inggris. Ketua komisi ini bernama Sir John Simon. Bagaimanapun, komisi ini dan keputusan-keputusannya telah dibahas pada berbagai kesempatan, dan Hadrat Muslim Maud memberikan bimbingan pada berbagai kesempatan sambil menyampaikan pandangan-pandangannya secara rinci dan juga membimbing umat Muslim. Dalam rangkaian ini diadakan konferensi meja bundar yang detailnya disebutkan dalam sejarah kita dengan mengutip Hadrat Muslim Maud
Laporan komisi yang dibentuk oleh pemerintah Inggris tidak memenuhi harapan rakyat India sehingga mereka tidak menerimanya. Dalam situasi ini, pemerintah mengumumkan diadakannya konferensi meja bundar yang detailnya adalah sebagai berikut, agar perwakilan Inggris dan India dapat berkumpul di satu tempat untuk mempertimbangkan perkembangan politik India. Pada kesempatan ini, Huzur juga menyarankan kepada pemerintah agar memilih wakil-wakil melalui konsultasi dengan partai-partai politik, sehingga orang-orang dapat menerima keputusan konferensi dengan senang hati. Mengenai perlindungan hak-hak umat Muslim, Huzur bersabda, menurut saya, sekarang adalah waktu bagi All Muslim Parties Conference untuk bekerja. Tidak cukup hanya mengumumkan bahwa ini adalah tuntutan-tuntutan umat Muslim. Jika orang-orang yang pergi konferensi meja bundar mengabaikan tuntutan ini, maka keputusan All Parties Conference tidak akan memiliki nilai apapun. Jadi, inilah saatnya bagi mereka untuk di satu sisi memperingatkan pemerintah tentang konsekuensi buruk dari pemilihan yang sah, dan di sisi lain memberitahu publik tentang bahayanya, dan tidak beristirahat sampai keputusan tentang perwakilan Muslim dibuat melalui perwakilan Muslim terpilih dan asosiasi politik penting mereka. Dan saran-saran ini diambil dengan sangat serius di banyak lingkaran sesuai dengan kondisi pada masa itu. Kemudian beliau menulis sebuah artikel tentang penyelesaian kondisi politik India saat itu. Dalam konteks ini, beliau menyajikan solusi untuk kondisi saat itu dalam artikel tersebut. Beberapa saat setelah laporan Komisi Simon diterbitkan, laporan itu juga disebutkan. Pemerintah Inggris memutuskan untuk mengadakan konferensi meja bundar di London, seperti yang telah disebutkan, untuk mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan politik India dan mengusulkan rencana aksi untuk masa depan. Karena Komisi Simon tidak sepenuhnya mempertimbangkan hak-hak umat Islam, Huzur merasa khawatir dan ingin agar hak-hak umat Islam tidak diabaikan di masa depan. Oleh karena itu, Huzur menganggap tepat untuk memberikan komentar tentang laporan Komisi Simon pada kesempatan ini, mengklarifikasi kekurangannya, dan menyajikan solusi untuk masalah-masalah India sedemikian rupa, sehingga semua bangsa dapat menjalani kehidupan yang damai di masa depan. Oleh karena itu, beliau mengatakan, saya berpikir bahwa meskipun sebagai orang yang religius, saya tidak terlalu terkait dengan politik negara seperti orang-orang yang terlibat dalam urusan-urusan tersebut siang dan malam. Namun tanggung jawab saya untuk menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi lebih besar. Selain itu, saya berpikir bahwa karena terpisah dari dunia kekacauan, saya mungkin dapat mencapai inti dari berbagai masalah dengan lebih mudah dibandingkan orang-orang yang terlibat di satu sisi atau sisi lain dalam konflik ini. Jadi pada saat ini, ketika perhatian orang-orang tertuju pada penyelesaian masalah India karena pengumuman konferensi meja bundar, ini adalah isu yang sangat besar pada masa itu, saya merasa tepat untuk menyampaikan pemikiran saya kepada orang-orang yang tidak berprasangka dari kedua negara. Dalam komentarnya, Huzur membahas secara mendalam hak-hak dan tuntutan umat Islam serta menyoroti rasionalitasnya. Bersamaan dengan itu, beliau menyajikan solusi yang sangat masuk akal dan memuaskan untuk masalah-masalah politik India. Komentar komprehensif ini segera dikirim untuk diterbitkan dalam edisi bahasa Inggris agar para peserta konferensi meja bundar dapat membacanya dan mengambil manfaat darinya. Khususnya, perwakilan Muslim mendapat manfaat dari hal ini. Akibatnya, untuk pertama kalinya mereka berhasil menyampaikan tuntutan mereka secara bersatu di konferensi tersebut. Hal ini bermanfaat pada masa itu, yang memberi dampak mendalam pada orang-orang berpengaruh di Inggris, dan mereka terpaksa mengakui status khusus umat Islam di India
serta mengakui rasionalitas dan kegunaan tuntutan mereka. Buku Huzur ini sangat populer baik di India maupun Inggris dan dibaca dengan penuh minat dan perhatian. Banyak politisi dan jurnalis terkemuka memberikan penghargaan kepada Huzur dengan kata-kata yang mengesankan. Dalam sejarah Ahmadiyah tercatat beberapa peristiwa. Seperti yang saya katakan, komentar ini sangat populer di kedua lingkaran, dibaca dengan penuh perhatian, dan saya akan menyajikan beberapa contohnya. Lord Meston, mantan gubernur UP, mengatakan, "Saya berterima kasih kepada Anda karena telah mengirimkan karya yang sangat menarik dari Imam Jemaat Ahmadiyah kepada saya." Ini ditulis kepada pengirimnya. Saya juga telah membaca beberapa karya beliau sebelumnya dengan penuh minat. Saya berharap membaca buku ini akan menjadi sumber kesenangan dan manfaat bagi saya. Letnan Komandan Kenworthy, anggota parlemen, mengatakan, "Saya sangat berterima kasih atas pengiriman buku yang berjudul Solusi untuk Masalah Politik India. Saya telah membacanya dengan sangat tertarik." Sir Malcolm Haley, Gubernur Provinsi UP dan mantan Gubernur Punjab, menulis kepada Imam Masjid London, "Saya sangat berterima kasih atas buku yang Anda kirimkan atas nama Imam Jemaat Ahmadiyah. Saya sangat mengenal keadaan Jemaat Ahmadiyah dan memahami serta menghargai peran yang mereka jalankan dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah penting di India. Saya yakin buku ini akan bermanfaat bagi saya dan saya akan membacanya dengan sebaik-baiknya." Kemudian Sir Hon O. Miller menuturkan, "Saya mengucapkan terima kasih dari hati yang terdalam atas pengiriman buku kecil ini yang berisi pandangan-pandangan Imam Jemaat Ahmadiyah untuk menyelesaikan masalah India. Ini adalah satu-satunya ulasan terperinci terhadap usulan-usulan Komisi Simon yang telah saya lihat." Saya tidak akan membahas terkait rincian-rincian yang mana perbedaan pendapat mengenainya adalah hal yang tak terhindarkan. Namun saya menghargai ketulusan, kebijaksanaan, dan kejelasan yang dengannya His Holiness atau Yang Mulia Imam Jemaat Ahmadiyah telah mengungkapkan pemikiran dari jemaatnya, dan saya sangat terkesan dengan pandangan luas dari Yang Mulia Mirza Bashiruddin. Kemudian yang terhormat Peterson CSI CIE mengatakan, "Terima kasih banyak atas pengiriman buku Solusi Masalah Politik India. Saya belum sempat menyelesaikannya. Saya berharap dapat menyelesaikannya dalam beberapa hari. Namun dari apa yang telah saya baca sejauh ini, jelas bahwa karya ini merupakan upaya yang menarik dan berharga untuk menjelaskan kerumitan saat ini. Sudut pandang Muslim disajikan dengan sangat jelas di dalamnya. Saya berharap dapat bertemu," tulis beliau lebih lanjut kepada pengirim. Dr. Ziauddin Sahib dari Aligarh mengatakan, "Saya telah membaca buku beliau dengan sangat tertarik. Saya memohon kepada Anda untuk menyebarluaskannya di Eropa. Setiap anggota parlemen harus dikirimkan satu salinan, dan setiap editor surat kabar di Inggris juga harus dikirimkan satu eksemplar. Buku ini lebih perlu disebarluaskan di Inggris daripada di India. Beliau telah melakukan pengkhidmatan penting bagi Islam." Di sini, orang non-Ahmadi ini menulis bahwa pengkhidmatan bagi Islam telah dilakukan. Sementara saat ini, para Ghair Ahmadi mengatakan bahwa Ahmadi adalah orang-orang non-Muslim. Syed Haji Abdullah Harun Sahib MLA Karachi mengatakan, "Menurut pendapat saya, di antara semua buku tentang politik yang telah ditulis di India, buku Solusi Masalah Politik India adalah salah satu karya terbaik." Allamah Dr. Sir Muhammad Iqbal menulis, "Saya telah mempelajari beberapa bagian dari ulasan tersebut, sangat bagus dan komprehensif." Surat Kabar Inqilab Lahore menulis, "Tuan Mirza melalui ulasan ini telah memberikan pengkhidmatan yang sangat besar kepada umat Islam. Ini adalah tugas organisasi-organisasi Islam besar yang telah dilakukan oleh Tuan Mirza.
Surat kabar siasat Lahore menulis, jika kita mengabaikan perselisihan agama, maka karya yang telah dilakukan oleh Tuan Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad di bidang penulisan dan penerbitan, dari segi jumlah dan manfaatnya, layak mendapat segala pujian. Dan prinsip yang telah beliau mulai dalam memimpin jemaat beliau agar berjalan berdampingan dengan umat Islam pada umumnya dalam hal politik, dan yang mana beliau telah jadikan ini berhasil di bawah kepemimpinan beliau, juga mendapatkan penghargaan dari setiap Muslim yang berpikiran adil dan dari setiap manusia yang menghargai kebenaran. Zaman telah mengakui kecerdasan pandangan politik beliau. Ia menuturkan bahwa zaman telah mengakui kecerdasan pandangan politik beliau. Dalam menyatukan umat Islam melawan laporan Nehru, dalam menyajikan sudut pandang umat Islam di hadapan Komisi Simon, dalam melakukan diskusi yang berargumen dari sudut pandang Islam tentang masalah-masalah kontemporer, dan dalam menerbitkan buku-buku yang syarat dengan dalil tentang hak-hak umat Islam, beliau telah melakukan pekerjaan yang sangat terpuji. Buku yang dibahas adalah tentang keberatan beliau terhadap laporan Simon yang ditulis dalam bahasa Inggris, yang dengan mempelajarinya memberikan gambaran tentang luasnya pengetahuan beliau. Gaya penyampaian beliau lancar dan meyakinkan, bahasa beliau sangat fasih. Ini adalah beberapa komentar. Kemudian Hadrat Muslim Maud juga menulis tentang solusi yang Islam tawarkan untuk kegelisahan dunia saat ini. Ini adalah pidato-pidato tentang perdamaian dunia yang telah beliau sampaikan. Singkatnya, saya akan menyatakan bahwa Hadrat Muslim Maud menyampaikan pidato berpengetahuan luas ini dengan mempertimbangkan perdamaian dunia pada tanggal 9 Oktober tahun 46 pukul 5.30 sore di halaman luas Art Park Road, Delhi. Beberapa ratus tamu non-Ahmadi dan non-Muslim yang terhormat hadir untuk mendengarkan pidato ini. Mereka mendengarkan pidato Huzur dengan tenang dan penuh perhatian. Pertama kali diterbitkan di Al-Fazl pada tanggal 15 April 61. Alhasil, mengenai pidato ini, surat kabar Tej Delhi menerbitkan catatan berikut dalam edisi 14 Oktober 46. Bahwa Imam Ahmadiyah, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, mengatakan dalam pidatonya bahwa masalah kedamaian dan ketentraman sama tuanya dengan manusia itu sendiri, karena sangat terkait erat dengan sifat manusia. Jika ingin menegakkannya, maka harus menghilangkan perasaan permusuhan dan kebencian. Masalahnya bukan politis, melainkan moral. Dan jika kita menyadari ketuhanan Allah dan meninggalkan cinta akan harta, keserakahan dan sebagainya, maka setelah itu perasaan persaudaraan dan kasih sayang dapat timbul dalam diri kita, menggantikan kebencian dan keserakahan. Perbedaan dalam dunia agama dapat dihilangkan asalkan kita belajar menghormati perasaan satu sama lain. Perbedaan dalam dunia agama dapat dihilangkan asalkan kita belajar menghormati perasaan satu sama lain dan mengembangkan kekuatan toleransi dalam diri kita. Sebagaimana toleransi diperlukan dalam urusan agama, demikian pula toleransi sangat penting dalam urusan duniawi. Masalah ini terjadi di masa Muslim dan Hindu, dan juga dengan orang-orang Kristen. Beliau bersabda bahwa kita harus menghilangkan perselisihan berdasarkan kebangsaan dan warna kulit dan menumbuhkan semangat persaudaraan dunia. Jadi ini adalah pengantar singkat dari tulisan beliau tersebut. Kemudian beliau menulis sebuah artikel sebagai tanggapan atas keberatan bahwa kewajiban kita adalah membantu bangsa-bangsa yang tertindas, meskipun mereka menyakiti atau menyusahkan kita. Lalu ini adalah komentar atas pernyataan surat kabar di Delhi dalam bahasa Inggris. Surat kabar itu menulis bahwa orang-orang Ahmadiyah mendukung Pakistan meskipun umat Muslim lainnya tidak memperlakukan mereka dengan baik.
Surat kabar itu menyinggung para Ahmadi dengan mengatakan bahwa para Ahmadi mendukung Pakistan, padahal umat Muslim tidak memperlakukannya dengan baik. Kemudian surat kabar itu menulis, ketika Pakistan terbentuk, umat Muslim akan memperlakukan mereka seperti yang terjadi di Kabul. Dan saat itu, orang-orang Ahmadiyah akan meminta untuk bergabung dengan India. Ini adalah komentar surat kabar tersebut. Hadrat Muslim Maud memberikan ulasan beliau tentang hal ini pada tanggal 16 Mei tahun 47 setelah salat maghrib. Beliau bersabda, kewajiban kita adalah membantu kaum yang tertindas meskipun mereka menyakiti atau menzalimi kita. Beliau bersabda, meskipun musuh kita berlaku zalim dan tidak adil terhadap kita, kita akan tetap bertindak dengan adil. Pidato huzur ini juga diterbitkan dalam bentuk buku di Kadian. Bahkan saat ini, beberapa orang masih mempertanyakan mengapa Hadrat Muslim Maud mendukung bergabung dengan Pakistan. Maka pidato ini adalah jawabannya. Dalam situasi saat itu, umat Muslim membutuhkan bantuan dan jemaat selalu berada di garis depan untuk membantu umat Muslim. Hadrat Muslim Maud tidak menyangkal bahwa kezaliman tidak akan terjadi terhadap jemaat. Beliau bersabda bahwa apapun yang terjadi, saat ini umat Muslim membutuhkan bantuan dan orang-orang Ahmadi harus mendukung mereka karena kita harus mendukung umat Muslim. Mengenai masa depan Pakistan, beliau memberikan sebuah pidato yang ringkasannya adalah sebagai berikut. Setelah berdirinya Pakistan, Hadrat Muslim Maud menyampaikan ceramah yang mencerahkan tentang masa depan Pakistan di ibu kota Punjab, Lahore. Ceramah ini dihadiri oleh para cendekiawan, sarjana, dan intelektual terkemuka Lahore yang mana mereka menyatakan kekagumannya terhadap ceramah tersebut. 5 ceramah pertama disampaikan di Maynard Hall, Lahore, sedangkan ceramah ke-6 di Universitas Lahore. Disebutkan bahwa ceramah yang sedang dibahas ini disampaikan pada 7 Desember 47 di Maynard Hall, Lahore. Karena keterbatasan waktu, beberapa bagian dari ceramah ini tidak dapat disampaikan. Oleh karena itu, Hadrat Muslim Maud juga mencetaknya di Al-Fazl berdasarkan catatan beliau untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Ceramah ini kemudian diterbitkan dalam surat kabar harian Al-Fazl yang terbit di Lahore pada 9 Desember 47. Dalam pidatonya ini, Huzur menjelaskan berbagai asas-asas penting, memberikan saran-saran dan nasihat-nasihat tentang bagaimana Pakistan dapat berkembang dari segi kekayaan nabati, hewani, pertanian, dan moralitas. Ini menjadi pemaparan yang sangat terkenal. Beliau mengungkapkan pemikiran beliau tentang hukum atau undang-undang dasar Islam. Setelah hijrah dari Kadian ke Lahore, ini adalah ceramah yang terakhir dari serangkaian ceramah yang beliau berikan tentang masa depan Pakistan yang seperti disebutkan sebelumnya. Disampaikan oleh Huzur di University Hall, Lahore mengenai topik konstitusi Islam atau undang-undang dasar Islam. Ceramah ini lalu diterbitkan untuk kepentingan umum pada saat itu dalam bentuk pamflet pada 18 Februari tahun 48 dan kini tersedia dalam jilid 19 Anwarul Ulum. Dalam pidato ini, Huzur menjelaskan tentang dasar hukum Islam dan menyoroti jenis undang-undang dasar apa yang harus diberlakukan di Pakistan. Beliau menerangkan, jadi jika dalam konstitusi Pakistan, umat Muslim yang akan menjadi mayoritas besar menetapkan undang-undang bahwa di wilayah Pakistan, undang-undang untuk umat Muslim akan dibuat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak akan diperbolehkan membuat undang-undang yang bertentangan dengannya? Jawabannya adalah bahwa dasar pemerintahan ini tidaklah sepenuhnya Islam karena hal ini tidaklah mungkin. Namun jalannya pemerintahan akan menjadi Islami dan hukumnya kelak yang berkaitan dengan umat Muslim juga akan menjadi Islami. Dan inilah yang dituntut oleh Islam. Islam sama sekali tidak mengatakan bahwa orang Hindu, Kristen, dan Yahudi juga harus dipaksa mengikuti Islam. Bahkan Islam sepenuhnya menentang hal itu. Islam memberikan kebebasan kepada setiap agama, kepada setiap orang. Hari ini orang-orang mengatakan bahwa di negara Islam ada undang-undang dan hukum Islam, tetapi sebenarnya awal mula dan saran untuk itu telah diberikan oleh Hadrat Muslim Maud. Sementara para Ahmadi dizalimi atas nama Islam, padahal beliau telah mengarahkan perhatian beliau pada pengamalan dan pembuatan undang-undang yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti yang telah saya sampaikan. Jika seandainya Ahmadi begitu menentang Islam seperti yang dikatakan oleh ulama penentang masa kini, lalu apa perlunya beliau memberikan saran dan perhatian ini? Alhasil, saat ini para ulama palsu
sedang berusaha menjadikan negara sebagai sandera. Semoga Allah Ta'ala menurunkan Rajulur Rasyid, yakni pria bijak, yang akan menyelamatkan negara ini dari rencana-rencana buruk mereka dan membawa negara ke jalan kemajuan. Kemudian ada sebuah tulisan yang menyatakan, Pakistan adalah sebuah batu bata dalam bangunan Islam yang ingin kita dirikan di dunia. Ini adalah ceramah yang beliau sampaikan di Town Hall Quetta. Seperti yang telah disebutkan, Hadrat Muslim Maud menyampaikan 6 ceramah di Lahore tentang masa depan Pakistan segera setelah berdirinya Pakistan. Beberapa waktu kemudian, Huzur mengunjungi beberapa kota penting lainnya di Pakistan Barat dan memperkenalkan ribuan penduduk Pakistan dengan pemikiran-pemikiran yang mencerahkan dan ide-ide membangun beliau mengenai kemajuan Pakistan. Pada bulan Juni tahun 48, Huzur berkunjung ke Quetta dan menyampaikan ceramah umum yang sangat membuka pandangan dan menggugah. Dalam ceramah-ceramah tersebut, Huzur memberikan bimbingan kepada penduduk Pakistan mengenai masalah-masalah nasional penting yang dihadapi Pakistan dengan sangat rinci dan menyeluruh. Beliau mengarahkan perhatian mereka pada pemenuhan tanggung jawab pribadi dan nasional mereka. Dengan kata-kata yang penuh semangat dan kecintaan, beliau meniupkan ruh, kehidupan dan kabar gembira yang luar biasa ke dalam jutaan hati yang sedih dan tertekan dengan kekuatan keimanan yang tak terbatas dan tekad yang tak tergoyahkan. Pidato ini disampaikan oleh Hadrat Muslim Maud pada tanggal 4 Juli 48 di Town Hall Quetta dengan topik Pakistan dan masa depannya. Pidato ini diterbitkan di Al-Fazl pada bulan Maret 52 dan memiliki dampak besar pada banyak orang. Dalam rangkaian kemajuan dan stabilitas Pakistan, nasihat-nasihat berharga disampaikan. Pada tanggal 11 November tahun 49, Jemaat Ahmadiyah Sargodha mengatakan pertemuan umum di Company Bagh. Pada masa itu, kita masih bisa mengadakan pertemuan umum, tetapi sekarang kita bahkan tidak bisa mengadakan pertemuan tarbiyat kita sendiri. Pertemuan ini memiliki keistimewaan yang luar biasa karena untuk pertama kalinya Hadrat Muslim Maud memberikan nasihat dan petunjuk berharga kepada ribuan Ahmadi dan non-Ahmadi dari Sargodha dan sekitarnya yang hadir dalam acara tersebut. Beliau mengarahkan perhatian mereka dengan cara yang sangat menarik untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan memperkuat Pakistan. Pidato Huzur didengarkan dari awal hingga akhir dengan penuh minat, konsentrasi dan perhatian. Sambil mengarahkan perhatian pada perlindungan dan keselamatan Pakistan, Huzur bersabda, kita sendiri telah berdoa, wahai Allah, berikanlah kita negara ini. Sekarang, menjaga dan memajukannya dengan benar ada di tangan kita. Jika kita tidak memahami tanggung jawab kita, kita akan merasa malu, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allah Ta'ala akan berkata kepada kita, aku telah memberikan negara ini kepadamu atas permintaanmu, tetapi kamu telah menyia-nyiakannya. Jadi saat ini, para mullah justru sibuk menyia-nyiakannya. Untuk meningkatkan pendapatan Pakistan, beliau menghimbau semua lapisan masyarakat untuk membayar pajak mereka dengan jujur dan mendorong sebanyak mungkin pemuda untuk bergabung dengan angkatan bersenjata demi melindungi Pakistan. Pada masa itu, media sedang ramai membahas bahwa pemerintah Pakistan tidak melakukan apapun untuk menegakkan pemerintahan Islam, padahal kita meminta Pakistan demi Islam. Berkaitan dengan hal ini, beliau memberikan arahan yang mencerahkan dan di akhir memberikan bimbingan dengan bersabda, sekadar meneriakkan slogan bukanlah tanda keberhasilan suatu bangsa. Jika saat ini semua orang mulai meneriakkan takbir, jika saat ini semua orang mulai mengatakan hidup Pakistan, hancur India, maka hal itu tidak akan membunuh bahkan seekor tikus pun di India. Tidak ada yang akan mati hanya karena slogan. Namun jika semua orang mulai mengamalkan hal-hal yang baru saja saya sebutkan, yang telah saya jelaskan dalam pidato, jika para pedagang mulai membayar pajak, jika masyarakat umum tidak lagi bepergian dengan kereta api tanpa tiket, pemuda janganlah membuang-buang waktu dengan pembicaraan yang sia-sia, melainkan tingkatkanlah pendidikan mereka. Para pemuda yang kuat seharusnya bergabung dengan angkatan bersenjata. Para pejabat harus meninggalkan kebiasaan menerima suap dan harus melakukan semua pekerjaan dengan jujur dan kerja keras.
Dengan demikian, Pakistan akan terus menguat dalam kehidupan nyata. Namun saat ini yang terjadi justru sebaliknya. Kemudian beliau bersabda, meskipun Anda tidak meneriakan hidup Pakistan, satu kali pun hasilnya akan tetap sama. Pakistan akan tetap hidup. Baik Anda meneriakan slogan itu atau tidak, bukti nyata bahwa Pakistan tetap hidup akan terlihat. Kemudian ada juga banyak tulisan tentang militer. Saya mengambil satu contoh terkait Rusia dan perang saat ini. Ini adalah ulasan beliau tentang invasi Rusia ke Polandia saat Perang Dunia Kedua. Ketika Rusia memasuki Polandia saat Perang Dunia Kedua, Hadrat Muslim Maud menulis artikel ini. Artikel ini diterbitkan dalam surat kabar Al-Fazl pada 21 September tahun 39. Dalam tulisan ini, Huzur menyebutkan alasan dan tujuan masuknya Rusia ke Polandia, menerangkan bahwa Rusia ingin membagi Polandia. Niatnya tampaknya tidak baik. Rusia telah bersekutu dengan Jerman dan bersikeras mengirim pasukannya ke Polandia untuk memfasilitasi pendudukan Jerman atas Polandia dan mengakhiri pemerintahan Polandia tanpa pertumpahan darah. Jika cara ini tidak berhasil, maka melalui perjanjian ini, Jerman akan menyerang Polandia. Jika negara-negara lain tidak campur tangan, maka baik-baik saja. Jika tidak, Jerman akan menghancurkan Polandia dan kedua negara akan membaginya. Selain itu, dalam artikel ini Huzur menyoroti situasi pasca perang dan dengan wawasan dan kebijaksanaan, beliau memberikan saran yang bermanfaat kepada sekutu dan itu adalah saran yang sangat baik. Bagaimanapun juga, Polandia selamat pada waktu itu. Beliau juga memiliki pandangan mendalam tentang keadaan internasional seperti yang saya sampaikan sebelumnya dan beliau memiliki tulisan-tulisan lain tentang topik ini juga. Tulisan-tulisan keagamaan seperti tafsir, seperti yang saya sampaikan, jumlahnya luar biasa banyak. Khutbah Jum'ah dan pidato-pidato di jalsah dan acara-acara jemaat merupakan khazanah ilmu dan pengetahuan. Tafsir Kabir sebelumnya terdiri dari 10 jilid yang lama dan sekarang telah ditambahkan beberapa hal baru. Dari catatan-catatan beliau, edisi baru telah dicetak dalam 15 jilid dan tulisan-tulisannya telah dijelaskan dengan lebih rinci. Kemudian, tafsir surat-surat lainnya juga telah ditemukan dalam beberapa catatan beliau yang masih sedang ditinjau. Mungkin ketika diterbitkan, jumlahnya akan mencapai 30 jilid karena ada 30.000 halaman. Jadi, Allah Ta'ala telah menunjukkan pemenuhan janjinya dalam nubuatan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam setiap segi melalui Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Saya baru saja memberikan beberapa contohnya kepada Anda. Kita juga harus berusaha untuk menelaah khazanah ilmu pengetahuan dari beliau ini. Ada banyak hal yang sangat sesuai dengan keadaan saat ini dan kita dapat mengambil banyak manfaat darinya. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk mengamalkannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.